Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 11. Malam itu terang bulan, namun keadaan di luar perkampungan itu, di pinggir hutan, amat menyeramkan. Apalagi kalau orang melihat ke arah kiri, di mana terdapat tempat terbuka dan sinar bulan menyorot langsung tidak terhalang ke atas tanah. Orang itu pasti akan bergidik melihat apa yang tampak di sana. 3 buah kepala orang berada di atas tanah. Kepala 3 orang wanita yang masih hidup. Yang 2 buah adalah kepala 2 orang wanita cantik bermuka pucat dan terdengar mereka ini menangis terisak-isak dengan air mata bercucuran. Akan tetapi, kepala yang berada di kiri, kepala Xian Eng, biarpun tampak agak pucat juga, namun sama sekali tidak menangis, malah sepasang matanya bersinar-sinar penuh kemarahan. Memang hebat dan mengerikan sepak terjang Hek Giamlo, si manusia iblis itu, yang mentaati perintah rajanya. Ia menggali 3 buah lubang-lubang yang sempit dan dalam macam sumur kecil, memasukkan 3 orang gadis tawanan itu ke dalam sumur dan mengubur mereka sebatas leher. Seluruh tubuh 3 orang gadis ini tidak tampak, hanya kepala mereka sebatas leher yang keluar dari tanah. Kemudian iblis ini memasang benderanya di atas pohon dekat tempat itu. Dengan adanya tanda ini, tidak ada seorang pun manusia di perkampungan itu berani mencoba menolong gadis-gadis bernasib malang ini. Siapakah berani melawan tengkorak hitam yang menjadi tangan kanan raja? Setelah He Giamlo pergi, Xian Eng berpikir. Ia mengenang kata-kata Raja Hitan terhadapnya dan teringatlah ia akan Lin Lin. Adiknya itu bukanlah anak kandung ayah bundanya, melainkan anak angkat. Ayahnya tidak pernah bicara tentang orang tua Lin Lin. Akan tetapi adik angkatnya itu wataknya aneh sekali dan ketika ia tadi melihat pengawal-pengawal dan dayang-dayang wanita di dalam gedung Raja Hitan, alangkah besar persamaan Lin Lin dengan para wanita itu. Terutama sekali bulu mata dan hidungnya. Jantungnya berdebar. Jangan-jangan He Giamlo salah ambil, mengira dia Lin Lin. Dan besar kemungkinan He Giamlo menduga bahwa Lin Lin adalah keponakan raja. Betulkah ini? Tangis kedua orang gadis di sebelah depan dan belakangnya mengganggunya dari lamunan. Ia menengok dan perasaan kasihan memenuhi hatinya melihat 2 buah kepala yang tidak berdaya dan sedang menangis terisak-isak itu, sama sekali lupa bahwa keadaannya sendiri pun tiada bedanya dengan mereka berdua. Ia tahu bahwa dia dan mereka akan menghadapi kematian yang mengerikan dari penuh sengsara. Dipendam sebatas leher dan dibiarkan sampai mati. Mungkin besok hari menerima penghinaan dari para penyiksanya sebelum mati kelaparan. Tiba-tiba terdengar suara mengaum dari jauh. 2 orang gadis itu makin keras menangis dan Xian Eng sendiri bergidik. Tak salah lagi, itulah suara harimau yang mengaum dari dalam hutan. Bagaimana kalau Raja Hutan itu datang dan menyerang mereka? Dengan hanya kepalanya di atas tanah, Xian Eng dapat membayangkan betapa harimau itu akan makan kepala mereka seenaknya tanpa mereka dapat membalas ataupun melarikan diri. Siapa di antara mereka bertiga yang lebih dulu akan digerogoti harimau? Huhuhup, ayah. Ibu. Tolong. Gadis yang berada di sebelah belakang Xian Eng menjerit-jerit. Aku. Takut. Ya Tuhan cabutlah nyawaku. Gadis cantik di sebelah depan Xian Eng mengeluh dan menangis. Xian Eng mengerutkan keningnya, penuh iba hati. Ia tak menyalahkan 2 orang gadis itu. Tentu saja mereka ketakutan. Mereka adalah gadis-gadis biasa yang lemah, alangkah sengsaranya mati dalam keadaan ketakutan seperti itu. Penci berdua, tenangkanlah hati kalian. Manusia hidup memang hanya untuk menghadapi kematian yang sewaktu-waktu pasti akan tiba, cepat ataupun lambat. Mengapa takut? Mati adalah biasa, semua manusia akan mati, hanya waktu saja soalnya. 2 orang gadis itu menengok kepadanya, terheran-heran melihat Xian Eng sama sekali tidak menangis dan sama sekali tidak nampak takut. Aku tidak takut mati. Aku lebih baik mati. Yang kutakuti adalah kengerian ini dan penghinaan. Lebih baik aku mati, tapi jangan mati dimakan harimau. Kata gadis di depannya terisak-isak. Di sebelah depan dan belakangnya mengganggunya dari lamunan. Ia menengok dan perasaan kasihan memenuhi hatinya melihat 2 buah kepala yang tidak berdaya dan sedang menangis terisak-isak itu, sama sekali lupa bahwa keadaannya sendiri pun tiada bedanya dengan mereka berdua.
Ia tahu bahwa dia dan mereka akan menghadapi kematian yang mengerikan dari penuh sengsara. Dipendam sebatas leher dan dibiarkan sampai sebelum hayat meninggalkan badan, tak boleh berputus asa. Kata pula Xian Eng. Enci harap tenang saja, kalau belum waktunya kita mati, percayalah, kita takkan mati. Kalau sudah tiba waktunya mati, jangankan sudah setua kita, kanak-kanak pun bisa saja mati. Hiburan dan kata-kata Xian Eng yang keluar dengan suara penuh ketabahan itu ternyata ada hasilnya juga. Dua orang gadis itu berhenti menangis dan anehnya, auman binatang buas dari dalam hutan tidak terdengar lagi. Kesempatan ini dipergunakan oleh Xian Eng untuk mengajak dua orang teman senasib sependeritaan itu untuk bercakap-cakap. Dari mereka dia memperoleh keterangan bahwa seperti juga dia, dua orang itu diculik oleh tokoh-tokoh hitam karena disangka sang putri. Akan tetapi begitu tiba di depan raja, mereka ditelanjangi dan diperiksa punggung mereka, karena katanya putri itu mempunyai tanda merah di punggungnya. Tentu saja, seperti juga Xian Eng, mereka tidak memiliki tanda seperti itu karena memang mereka bukanlah putri hitam. Kemudian dengan air mata bercucuran dua orang gadis itu bercerita betapa selama 3 hari mereka menjadi permainan raja yang kejam. Xian Eng menjadi panas hatinya. Jiwa pendekar dalam hatinya bergolak. Kalau saja ia mendapat kesempatan, tentu akan dibunuhnya raja hitam itu. Dan menghadapi penderitaan dua orang gadis itu, ia tidak dapat bicara banyak. Akan tetapi setidaknya percakapan mereka itu juga merupakan hiburan yang lumayan untuk melewatkan malam yang mengerikan ini. Tentu saja semalam suntuk mereka tak mampu tidur semenit pun juga dan menjelang pagi, karena teringat bahwa para penyiksa itu tentu akan menghabisi nyawa mereka dengan siksaan-siksaan keji, dua orang gadis itu mulai menangis lagi. Xian Eng tidak mampu lagi menghibur mereka. Gadis ini mengambil keputusan bahwa kalau ia diberi kesempatan satu kali saja terbebas dari kuburan itu, ia akan mengamuk sampai mati. Terdengar derap kaki kuda dari jauh, makin lama makin dekat. Dua orang wanita itu menoleh ke arah Xian Eng dan air mata mereka bercucuran. Adik Xian Eng, selamat berpisah. Mudah-mudahan kematian segera datang menjemputku. Kata gadis di belakang Xian Eng, menyambut ucapan gadis di depan. Xian Eng terharu, akan tetapi ia malah memaksa diri tersenyum, Enci, kalau seorang di antara kita mati, tentu yang dua akan mati pula. Bagaimana bisa bilang selamat berpisah? Kita takkan pernah berpisah kurasa, mati pun akan bersama-sama. Bukankah itu menyenangkan sekali? Kita akan ada teman selalu, biar di alam sana pun. Derap kaki kuda sudah dekat sekali, datang dari arah belakang mereka. 3 orang gadis itu dapat menoleh ke kiri kanan, akan tetapi tentu saja tidak mungkin menengok ke belakang, karena tubuh mereka yang terpendam tanah itu sama sekali tidak dapat digerakkan. Oleh karena itu, biarpun hati mereka sekali memandang, mereka tidak dapat dan tidak tahu siapa gerangan penunggang kuda yang datang ini. Tak lama kemudian, seekor kuda yang besar dan kuat berlari congklang dan berhenti dekat mereka. Seorang laki-laki berpakaian serba hitam melompat turun. 2 orang gadis itu hanya mengerling sebentar dan segera menutup mata dan menangis lagi. Pakaian orang ini sama dengan si iblis hitam, mengerikan. Akan tetapi Xian Eng menoleh ke kiri dan memandang dengan mata tajam dan kening berkerut. Darahnya berdenyut-denyut, jantungnya berdebar, membuat ia merasa dadanya sesak sekali. Si jubah hitam itu sama sekali bukan Hek Giamlo, melainkan seorang laki-laki muda yang berwajah gagah sekali, tampan dan memiliki sepasang mata yang sayu di bawah lindungan sepasang alis yang tebal, hitam dan berbentuk panjang gombio. Seorang laki-laki yang tampan dan tinggi besar. Yang membuat Xian Eng berdebar tidak karuan hatinya adalah jubah hitam itu, mengingatkan ia akan laki-laki yang pernah ia lihat punggungnya yang berjubah hitam dan topinya, topi pelajar yang mempunyai ekor 2 buah, yaitu tali hitam yang melambai ke bawah. Dan gambar pada baju di dada itu. Suling emas. Celaka, pikirnya. Kiranya musuh besar ayah bundanya yang datang ini? Orang yang sudah membunuh ayah bundanya, sudah tentu mempunyai niat yang tidak baik terhadap dirinya. Dan orang itu semenjak melompat turun dari kudanya, terus memandangnya dengan sinar mata yang tajam penuh selidik. Akan tetapi laki-laki itu segera melompat dekat, tangannya mencabut sebuah benda panjang kuning mengkilap. Sebuah suling. Tak salah lagi, dialah suling emas, karena yang dipegangnya itu apalagi kalau bukan suling terbuat daripada emas. Dengan gerakan cepat, ia mendekati Xian Eng,
sinar kuning berkelebat dan sebentar saja tanah di sekeliling Xian Eng terbongkar. Setelah Xian Eng dapat membebaskan kedua tangannya, ia menekan tanah di pinggirnya dan meronta, terus meloncat ke atas, sama sekali tidak ingat bahwa pakaiannya tidak karuan macamnya karena pakaian itu sudah robek-robek dan hanya ia pakai sekedar menutupi tubuhnya saja. Begitu melompat dan berdiri, baru ia melihat keadaan dirinya, maka cepat-cepat ia menggerakkan kedua lengan menutupi dada. Cepat ia membuka jubahnya yang hitam lebar itu, melemparnya ke arah Xian Eng. Kain jubah itu tepat sekali menimpa Xian Eng dan menyelimutinya dari leher sampai ke kaki. Kini Xian Eng berdiri terlongong, memandang pemuda itu yang kini tampak lebih gagah dengan pakaian dalam yang ringkas berwarna putih. Akan tetapi laki-laki itu tanpa menoleh lagi sudah mengerjakan sulingnya, membongkar dari menggali tanah untuk membebaskan dua orang gadis itu. Kembali ia menyumpah karena kedua orang gadis itu malah dimasukkan ke dalam sumur dalam keadaan hampir telanjang bulat. Benar-benar setan. Ia menyumpah dan dengan gemas ia merenggut kain bendera besar tanda Hegiamlo, merobeknya menjadi dua dan menyerahkannya kepada dua orang gadis itu yang merasa berterima kasih sekali dan terus saja mengerodongkan robekan kain hitam itu ke atas tubuh mereka. Lekas, kalian naik ke atas kuda ini dan cepat pergi. Amat berbahaya di sini. Ia menoleh kepada Xian Eng, tersenyum sedikit dan berkata, Nona, kau yang terkuat di antara kalian bertiga, kau di depan dan cepat larikan kuda ini keluar wilayah Hitan. Semenjak tadi Xian Eng hanya melongo, tidak tahu harus berbuat apa. Kau. Suling emas. Akhirnya dapat juga ia mengucapkan kata-kata. Wajah tampan dan mata sayu itu menjadi agak muram, tapi ia mengangguk. Bukan waktunya bercakap-cakap, lekas pergi lebih baik, katanya. Akan tetapi pada saat itu, terdengar jerit ngeri dan dua orang gadis itu roboh terguling. Kain hitam yang menyelubungi tubuh mereka terbuka dan kulit tubuh yang putih bersih itu sekarang berubah menghitam, mata mereka mendelik dan bibir yang tadinya merah segar kini menjadi kering membiru. Ah, gobloknya aku. Suling emas menarik napas panjang. Ih, mereka kenapa? Xian Eng berseru, cemas dan ngeri. Suling emas menuding ke arah robekan kain hitam tanda Hegiamlo. Kain itu mengandung racun yang jahat. Mereka sudah mati. Agaknya lebih baik begitu. Nah, mari kita pergi. Xian Eng tak sempat menjawab apalagi membantah, karena tahu-tahu tangannya telah kena dipegang dan disendal. Sentakan ini demikian kuat sehingga tak tertahankan olehnya dan tubuhnya melayang ke atas punggung kuda. Pada detik berikutnya, kuda itu telah lari cepat sekali dan suling emas telah duduk di belakang Xian Eng. Tapi, jenazah mereka itu. Xian Eng berseru sambil menoleh ke arah mayat dua orang gadis senasib yang menggeletak di atas tanah dan ditinggalkan begitu saja. Mereka sudah mati, mau diapakan lagi? Jawab suling emas tak acuh dan ia mengeluarkan kata-kata asing dari mulutnya kepada kuda itu yang meringkik keras lalu membalap seperti terbang cepatnya. Tidak karuan rasa hati Xian Eng. Memang ia telah terlepas daripada ancaman bahaya maut di tangan orang-orang Hitan, maut yang amat mengerikan. Akan tetapi ia terlepas dari bahaya yang satu untuk jatuh ke dalam tangan yang lain. Ia kini terjatuh ke dalam tangan suling emas. Apakah kehendak orang aneh ini? Sikapnya mencurigakan, wataknya juga aneh. Ada kalanya tampak baik dan suka menolong, akan tetapi di lain saat bisa berhati keras dan kejam. Jenazah dua orang gadis itu dibiarkan begitu saja. Ingin ia dapat memandang muka suling emas, akan tetapi ia duduk di depan dan orang itu duduk di belakang. Sedikitnya ia merasa lega bahwa suling emas agaknya bukan laki-laki yang ceriwis. Tidak ada bukti-bukti yang membayangkan watak kotornya terhadap wanita. Sekarang pun, biar mereka duduk berdua di atas punggung kuda, namun suling emas duduknya agak jauh di belakang sehingga tidak menyentuhnya. Kalau saja tidak tampak kedua tangan orang itu di kanan kirinya memegangi kendali kuda, tentu ia mengira bahwa suling emas sudah tidak berada di belakangnya lagi. Ketika ia diculik Hegiamlo dan dibawa ke utara, Xian Eng mengalami perjalanan yang amat aneh, dengan Hegiamlo sebagai pelayan dan juga pengawasnya yang jarang mengeluarkan suara, dengan maksud yang masih merupakan rahasia baginya. Sekarang, dalam perjalanan kembalinya menuju ke selatan bersama suling emas, Xian Eng mengalami perjalanan yang aneh pula. Seperti juga Hegiamlo, tokoh ini jarang sekali membuka mulut.
Biarpun wajah yang tampan itu kelihatan selalu sayu dan muram, namun membayangkan sesuatu yang mengerikan bagi Sian Eng, tidak kalah seramnya oleh muka Hek Giam Lo, muka iblis tengkorak itu. Bagaimana takkan ngeri dan seram kalau melihat orang ini diam saja, tak pernah memandangnya, tak pernah bicara, pendeknya, tidak pernah apa-apa seperti patung hidup. Malam itu Suling Emas terpaksa menghentikan kudanya. Malam amat gelap sehingga tak mungkin melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti di sebuah lereng bukit, di pinggir jalan. Kuda hitam belang putih itu tidak diikat, dibiarkan terlepas begitu saja. Suling Emas lalu mengumpulkan ranting dan daun kering, membuat api unggun di bawah pohon besar. Mengambil roti kering dan tempat minum dari kantung yang tergantung di punggung kuda, lalu duduk di dekat api unggun. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menoleh ke arah Sian Eng dan sinar matanya saja yang mengajak gadis itu duduk mendekati api. Sian Eng mendekat, lalu duduk di atas rumput kering dekat api unggun. Tanpa berkata sesuatu, Suling Emas memberi roti kering dan tempat minum. Sian Eng menghela napas, akan tetapi menerima roti dan makan roti itu, karena perutnya terasa amat lapar. Sehari suntuk mereka menunggang kuda, tak pernah berhenti sebentar pun juga, tidak makan tidak minum. Sudah lama Sian Eng tidak pernah menunggang kuda dan sekarang, sekali naik kuda sehari penuh. Punggungnya terasa kaku dan seluruh badan sakit-sakit. Mereka makan roti kering dan minum air tawar tanpa bicara. Sesudah makan, Sian Eng melihat betapa Suling Emas hanya duduk termenung memandang api yang bernyala-nyala, duduk tak bergerak dan mata itu bersinar-sinar, hilang kesayuannya. Wajah yang tampan dan aneh itu pun tidak muram lagi, malah agak berseri. Keindahan api itukah yang mendatangkan semua ini? Ataukah karena di dalam nyala api ia melihat atau teringat akan sesuatu? Diam-diam Sian Eng menatap wajah itu dari samping. Wajah yang tampan, dengan guratan-guratan yang membayangkan penderitaan hidup, guratan kematangan jiwa. Tidak terlalu muda lagi biarpun tak mungkin mengatakan bahwa dia itu sudah tua. Sukar menaksir usianya. Akhirnya Sian Eng tak dapat menahan lagi kegelisahannya. Kau hendak membawaku kemana? Suling Emas agaknya terkejut mendengar suara ini. Tadinya ia melamun dan seakan-akan telah lupa bahwa di dekatnya terdapat seorang manusia lain. Suara Sian Eng seperti menyeretnya turun dari dunia lamunan dan gagap ia menoleh sambil bertanya. Mendongkol juga hati Sian Eng. Orang ini terlalu memandang remeh kepadanya, pikirnya. Dengan ketus ia bertanya. Dengan maksud apa kau menolongku, dan kemana kau hendak membawaku pergi? Agaknya pertanyaan ini membuat Suling Emas kembali melamun sebentar, mengingat-ingat setelah mengulang pertanyaan itu, kemudian ia menjawab, tentu saja agar kau bebas daripada ancaman bahaya, dan tentu saja membawamu pergi dari daerah yang dikuasai orang-orang Hitan. Sian Eng tak dapat berkata apa-apa lagi. Memang alangkah bodohnya pertanyaannya tadi. Tentu saja begitulah tujuan Suling Emas menolongnya, tanpa bertanya pun seharusnya ia mengerti. Akan tetapi, Suling Emas ini bukan orang biasa, melainkan musuh besarnya. Kembali berdebar jantungnya dan dia memandang wajah yang sudah menoleh kembali menatap api unggun. Kurasa bukan itu maksudmu. Ia berkata dengan suara tegas dan ketus. Suling Emas, kau telah membunuh ayah bundaku. Sekarang kau pura-pura menolongku, tentu dengan maksud tertentu yang tidak baik. Suling Emas mengangguk-angguk, tetap memandang api, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri, agaknya ia gembira sekali mendengar ini. Itukah sebabnya mengapa kalian bertiga mencari-cari Suling Emas? Pantas saja kalian menghujankan senjata rahasia kepadaku di hutan itu. Sian Eng terkejut. Jadi orang ini sudah tahu bahwa dia dan dua orang saudaranya mencari-carinya, malah tahu pula akan penyerangan di dalam hutan itu. Benar-benar orang aneh dan lihai sekali. Akan tetapi ia tidak takut. Memang betul. Biarpun kau berkepandaian tinggi, karena kau membunuh ayah bunda kami hendak menuntut balas. Malah sekarang juga aku menantangmu untuk bertempur. Kau harus menebus kematian orang tuaku dengan nyawamu, atau aku yang akan mengorbankan nyawa dalam menuntut balas dendam. Sian Eng meloncat bangun dan memasang kuda-kuda, mengambil keputusan untuk mengadu nyawa dengan musuh besarnya walaupun ia cukup maklum bahwa kepandaiannya sama sekali tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan tokoh aneh ini. Suling Emas tetap tidak menoleh, malah menggunakan sebatang ranting untuk mengorek api unggun sehingga nyala api membesar, menerangi wajahnya yang tampan dan yang kini berkerut-kerut di bagian jidatnya itu.
Kalian bodoh. Aku tidak membunuh orang tua kalian, tahu pun tidak aku siapa mereka dan siapa kalian bertiga. Mana bisa aku membunuh orang yang tak ku ketahui siapa dan di mana tempat tinggalnya? Xian Eng ragu-ragu dan bimbang. Ketegangan yang sudah memenuhi tubuhnya tadi mengendur, tapi... Sebelum meninggal, ibu bilang. Tentang pembunuh itu. Menyebut-nyebut tentang suling. Jangan bodoh. Duduklah dan ceritakan yang jelas. Kalau aku membunuh orang, siapapun dia itu, aku takkan menyangkal. Suling emas tidak biasa menyangkal perbuatannya, tidak biasa bersikap pengecut, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Biarpun suling emas tidak menengok dan masih memandang api namun terasa oleh Xian Eng bahwa ucapannya itu keluar dari lubuk hati. Kemarahannya melunak dan ia lalu duduk lagi dekat api, melirik ke arah orang itu dengan bingung. Kalau bukan engkau, siapa? Pertanyaan ini keluar dari bibirnya tanpa ia sadari, seakan-akan suara hatinya yang terdengar melalui bibirnya. Bukan aku. Jawab suling emas pasti. Kalau kau mau, ceritakanlah tentang pembunuhan itu. Xian Eng percaya. Andai kata orang ini yang membunuh orang tuanya, kiranya tak perlu menyangkal memang. Kepandaiannya tinggi dan dia sendiri akan dapat berbuat apakah terhadap suling emas? Dan hatinya menjadi agak lega. Syukur kalau bukan suling emas. Pertama, karena kalau benar dia pembunuhnya, tentu sukar sekali membalas dendam. Kedua, ia sudah ditolongnya terlepas daripada bahaya maut di tangan orang-orang hitam. Ketiga, ia ingat sekarang, dan tahu bahwa dia bersama dua orang saudaranya dahulu itu pun dibebaskan daripada bahaya maut di tangan Itgan Kaiong oleh suling emas. Kalau suling emas pembunuh orang tua mereka dan sekaligus penolong mereka, bukankah hal itu akan menimbulkan hal yang amat membingungkan? Ah, kalau begitu maafkan kami. Kami selalu mengira kaulah musuh besar kami. Ah, kalau begitu benar dugaan Lin Moy. Ah, begitu. Kalau tidak keberatan, ceritakan tentang pembunuhan itu. Xian Eng berpikir sejenak. Apa salahnya menceritakan hal itu kepada suling emas yang sekarang bukan lagi merupakan musuh, malah menjadi penolong? Siapa tahu dari tokoh ini ia akan dapat mengetahui siapa gerangan pembunuh ayah bundanya. Kami adalah keluarga Kam, tinggal di Dusun Tingchun di kaki Gunung Chinlingsan. Ayah kami. Xian Eng terkejut dan kembali ia menjadi curiga. Bagaimana kau bisa tahu? Masih tetap merenung dan memandang api, suling emas menjawab tak acuh. Banyak tokoh ku kenal. Jenderal Kam bukanlah orang yang tidak ternama. Teruskanlah. Xian Eng melanjutkan penuturannya, semenjak munculnya Giam Sui Lok sampai dengan terbunuhnya Kam Si Ek suami istri dan juga Giam Sui Lok dalam keadaan mengerikan. Ia menceritakan semuanya, malah urusan kakaknya, Kam Busong yang harus mereka cari itu pun ia ceritakan kepada suling emas. Panjang ceritanya, memakan waktu 1/4 jam untuk menceritakan semua dengan jelas. Dan selama itu, suling emas duduk menghadapi api tanpa bergerak. Tak pernah menoleh kepadanya, tak pernah pula memotong ceritanya sehingga kadang-kadang Xian Eng meragu apakah ia didengar orang. Ia merasa seperti bercerita kepada sebatang pohon atau kepada sebuah patung. Begitulah, kami bertiga berangkat meninggalkan kampung halaman, pergi menuju ke kota raja untuk mencari musuh besar kami dan juga kakak kami Kam Busong. Akan tetapi, belum tercapai maksud kami dan belum selesai tugas kami, musuh belum terdapat, kakak belum bertemu, kami sudah cerai-berai tertimpa malapetaka. Dengan ringkas Xian Eng menceritakan betapa adiknya, Lin Lin, lenyap di atas gedung keluarga bangsawan Suma di Ansui. Kemudian betapa dia dan kakaknya, Bu Xin, yang mendatangi keluarga Suma untuk bertanya tentang kakak mereka, diserang dan ditangkap oleh Suma Boan. Tak tahu aku bagaimana akan nasib Sinko. Ia mengakhiri ceritanya dengan suara penuh kegelisahan. Tak perlu gelisah. Dia selamat. Bagaimana kau tahu? Xian Eng bertanya, nada suaranya gembira dan lega bukan main. Tadinya ia mengira bahwa kakaknya itu mungkin sekali tewas dalam tangan putra pangeran yang jahat dan lihai itu. Ah, tentu kau telah menolongnya pula, bukan? Menolong sih tidak, hanya aku melihat dia diikat, luka-luka oleh anak panah Suma Boan. Tak dapat aku membiarkan dia mati begitu, kuambil dia dan sekarang dia sudah bebas daripada bahaya. Kalian bertiga sungguh tak tahu diri. Xian Eng mengerutkan kening.
Kalau saja ia tidak ingat bahwa orang ini sudah menolongnya, juga sudah menyelamatkan Busin, tentu ia akan marah sekali. Kata-kata yang tidak hanya mencela, akan tetapi juga sifatnya memandang rendah, bahkan menghina. Kau sudah menolong kami, patut aku berterima kasih kepadamu. Akan tetapi, mengapa kau melakukan semua ini? Mengapa kau menolong kami? Apa pula maksud kata-katamu tadi bahwa kami adalah 3 orang yang tak tahu diri? Suling emas bangkit berdiri untuk mengumpulkan ranting di sekitar tempat itu, kemudian ia membanting ranting-ranting kering itu dekat api unggun dan berkata, suaranya seperti orang marah. Kalian bertiga dengan kepandaian yang tidak berarti begitu berani mati melakukan perantauan untuk mencari musuh besar yang belum diketahui siapa. Sungguh menyia-nyiakan usia muda. Apa yang kalian dapat lakukan kalau bertemu dengan orang-orang jahat? Bagaimana seandainya bertemu dengan orang yang membunuh ayah bundamu? Xian Eng maklum akan maksud kata-kata suling emas, tahu bahwa kepandaian mereka bertiga memang masih jauh jika dibandingkan dengan kepandaian beberapa orang tokoh besar dalam dunia Kang Ou. Akan tetapi tadinya ketika mereka melakukan perantauan, mereka sama sekali tidak mengira akan hal ini, sama sekali tidak pernah mengira bahwa di dunia ini begitu banyaknya orang pandai, orang aneh dan orang jahat. Betapapun juga, ia tetap tidak menjadi jerih. Kalau bertemu, biar kepandaiannya setinggi langit, aku akan melawannya dan mengajaknya bertanding mati-matian. Xian Eng menjawab dengan suara lantang. Mudah saja bicara. Kau anak kecil. Xian Eng mau marah, tapi tidak dapat. Betapapun juga ia memang merasa seperti anak kecil di depan pemuda yang aneh ini, yang bersikap begitu alim, pendiam dan serius. Memang aku anak kecil, biarlah, memang tidak setua engkau. Kata-kata ini untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya. Suling emas menoleh, agak tersenyum dan aneh sekali. Mendadak saja kemarahan Xian Eng lenyap dan ia merasa seakan-akan sudah lama mengenal orang ini, sudah sering kali bertemu. Hal yang tidak mungkin. Barangkali bertemu dalam alam mimpi. Dan kenapa kau menolongku, menolong Sinko? Siapa menolong siapa? Aku tidak menolong siapa-siapa, hanya melakukan kewajiban sebagai manusia. Kesembronoan kalian bertiga sudah membawa korban. Adikmu yang paling kecil itu hilang, kau bilang tadi ia meninggalkan surat dan menyatakan bahwa ia dibawa pergi Kim Lun Seng Jin. Untung bertemu dengan Kim Lun Seng Jin. Kalau yang membawa itu seorang di antara Tian Telio Kuai, 6 setan, apakah tidak celaka sekali? Xian Eng memandang heran. Orang ini tidak mau disebut menolong, sikapnya acuh tak acuh, tidak peduli, akan tetapi kadang-kadang bisa marah-marah. Memang aneh sekali, membuat ia bingung. Kalau saja ada Lin Lin di sini, pikirnya, tentu kau akan tahu rasa. Lin Lin wataknya tidak kalah anehnya, dan adiknya itu pandai sekali bicara, pandai berdebat dan andai kata di situ ada Lin Lin, agaknya keadaannya akan berubah. Suling emas ini tentu akan menjadi gelagapan dan gagap gugup menghadapi serangan bicara Lin Lin. Tak perlu kau marah-marah kepadaku. Akhirnya ia berkata, kau mau menolong atau tidak, terserah. Juga kau mau memberitahu kepadaku, kalau kau mengetahuinya, siapa adanya pembunuh ayah bundaku dan di mana pula adanya kakakku Busong, terserah. Suling emas kembali membuang muka memandang api unggun. Wajahnya yang tadi agak berseri dan tampak sekali ketampanannya, sekarang kembali menjadi suram muram seperti wajah patung mati. Setelah menarik napas beberapa kali dan menambah ranting pada api, ia berkata, siapa yang membunuh ayah bundamu, aku tidak tahu. Terang bukanlah aku. Akan tetapi karena kau dan saudara-saudaramu menuduhku, aku akan berusaha mendapatkan siapa pembunuh itu. Tentang pelajar bernama Busong itu, setahuku dia sudah mati. Kalau saja ada Lin Lin di sini, pikirnya, tentu kau akan tahu rasa. Lin Lin wataknya tidak kalah anehnya, dan adiknya itu pandai sekali bicara, pandai berdebat dan andai kata di situ ada Lin Lin, agaknya keadaannya akan berubah. Suling emas ini tentu akan menjadi gelagapan dan gagap gugup menghadapi serangan bicara Lin Lin. Kaget sekali hati Xian Eng mendengar berita terakhir ini, apalagi suling emas kelihatannya tidak senang ketika bicara tentang kakaknya, Busong. Bagaimana kau bisa tahu? Kenalkah kau dengan kakakku Busong? Bagaimana matinya? Harap kau suka bercerita kepadaku. Tidak ada yang dapat diceritakan tentang diri pemuda tolol itu.
Kenyataan bahwa dia meninggalkan ayahnya dan tak pernah kembali atau memberi kabar membuktikan bahwa dia tidak berharga untuk dipikirkan lagi. Mengapa kau bersama saudara-saudaramu bersitegang hendak mencarinya? Xian Eng tidak menjawab dan mendengar bahwa kakak sulung yang sedang dicari-cari itu telah meninggal dunia, tak dapat ditahannya lagi ia menangis terisak-isak. Suling emas membiarkan ia menangis sampai lama. Baru kemudian terdengar ia berkata, "Sudahlah, ditangisi air mata darah sekalipun tiada gunanya. Lebih baik kau memikirkan keadaan saudara-saudaramu yang masih ada. Kakakmu Busin selamat dan tentu berada di tempat tidak jauh dari kota raja. Besok kita pergi ke sana dan aku akan mengantarmu sampai di kota raja. Kemudian, kalau aku dapat bertemu dengan orang aneh Kim Lun Senjin, akan kupesan agar dia mengembalikan adikmu yang bernama Lin Lin itu. Kemudian kalian bertiga lebih baik pulang ke Tingchun di kaki gunung Chinlingsan. Sekarang kau tidurlah." Setelah berkata demikian, suling emas duduk menjauhi Xian Eng, kembali merenung dekat api unggun. Xian Eng maklum bahwa percuma mengajak bicara orang aneh ini, maka ia pun membaringkan tubuh. Sampai jauh malam masih terdengar beberapa kali ia mengisak. Akan tetapi kelelahan dan kedukaan membuat ia tertidur. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Xian Eng sudah terbangun dan alangkah herannya ketika ia melihat pakaian terletak di dekatnya. Ia cepat bangkit duduk. Suling emas telah menggosok-gosok tubuh kudanya dan tak jauh dari situ terdapat api unggun. Xian Eng tertegun memandang. Orang aneh yang telah menolongnya itu sedang bersenandung. Entah apa yang dinyanyikannya karena terlalu perlahan untuk dapat ditangkap pendengarannya, akan tetapi Xian Eng mendengar suara yang menggetar penuh perasaan dalam lagu sedih yang disenandungkan itu. Bau hangus membuat ia cepat memandang api unggun dan kiranya di atas api itu terpanggang sepotong besar daging. Daging hangus. Otomatis Xian Eng melompat, menutupkan jubah hitam yang terbuka di bagian dada, lari menghampiri daging itu dan membaliknya. Suara senandung menghilang. "Wah, aku lupa. Rusakkah dagingnya?" Suling emas sudah mendekat. "Tidak, hanya hangus sedikit pakaian itu." "Punya siapa?" "Kau pakailah. Malam tadi kudapatkan dari dusun di sana." Setelah berkata demikian, suling emas meninggalkan Xian Eng, kembali pada kudanya dan melanjutkan menggosok-gosok tubuh kudanya, berdiri membelakangi gadis itu. Xian Eng memandang wajahnya agak merah, dadanya berdegup aneh. Orang yang selama ini disangkanya musuh besar pembunuh ayah bundanya, kiranya seorang penolong dan seorang yang amat baik, orang yang menarik hatinya. Tak mungkin, Xian Eng membantah di dalam hatinya, dia jauh lebih tua dariku, dia orang aneh. Gadis ini mengusir perasaan tertarik di hatinya, bersembunyi di belakang sebatang pohon besar untuk mengganti pakaian. Beberapa menit kemudian ia telah bersalin pakaian. Jubah hitam milik suling emas ia lipat baik-baik. Kemudian ia menghampiri daging panggang yang sudah masak. Dagingnya sudah matang. Ia berteriak pada punggung yang lebar itu. Suling emas membalikkan tubuhnya, memandang dan tersenyum sedikit melihat Xian Eng telah berganti pakaian. Xian Eng yang mengharapkan datangnya ucapan pujian dari mulut suling emas, kecewa karena orang itu tidak berkata sesuatu. "Ini jubahmu, terima kasih." Xian Eng mengembalikan lipatan jubah hitam. Suling emas menerimanya tanpa berkata sesuatu, terus jubah itu dipakainya. "Kita sarapan daging panggang lalu berangkat ke kota raja," katanya singkat. Xian Eng hanya mengangguk dan keduanya lalu makan daging panggang dan kue kering yang menjadi bekal suling emas. Setelah selesai makan, suling emas berkata, suaranya serius, "Jangan menyangka yang bukan-bukan. Kau harus membonceng kuda di depanku agar perjalanan dapat dilakukan lebih cepat. Mudah-mudahan sesampainya di kota raja, kau akan dapat bertemu dengan kakakmu Busin." "Silakan." Kalau saja kata-kata itu tidak diucapkan demikian serius dan wajah suling emas yang tampan itu kelihatan angker, tentu Xian Eng akan menjadi malu dan mungkin tak sudi ia berboncengan di atas seekor kuda dengan orang ini. Akan tetapi karena ia ingin segera bertemu kembali dengan saudaranya, ia tidak mau membantah. Dengan ringan ia bergerak, tubuhnya meloncat ke atas punggung kuda. Tiba-tiba kuda itu melonjak dan berlari cepat sekali seperti terbang. Xian Eng terkejut. Di mana suling emas? Apakah ia dibawa kabur kuda dan suling emas tertinggal di belakang? Dalam gugupnya ia menengok dan hampir saja dia beradu hidung dengan orang yang duduk di belakangnya.
Kiranya suling emas sudah duduk di belakangnya, agak di belakang sehingga tubuh mereka tidak bersentuhan. Agaknya orang ini demikian ringan gerakannya sehingga ia sama sekali tidak tahu bahwa dia sudah berada di belakangnya tadi. Cepat Xian Eng membalikan mukanya yang menjadi merah sekali dan diam-diam ia amat kagum akan kehebatan kepandaian orang ini, juga kagum akan kesopanannya. Biarpun ia duduk berboncengan seperti itu, namun ia tidak merasa kikuk karena suling emas benar-benar berlaku sopan, duduknya agak jauh di belakang. Memang benar ucapan suling emas. Kuda itu luar biasa larinya, cepat seperti terbang dan andai kata mereka melakukan perjalanan tanpa kuda, tentu akan lebih melelahkan, juga lambat. Suling emas melakukan perjalanan cepat dan terus-menerus, hanya berhenti 2 kali sehari. Bahkan kadang-kadang di malam hari mereka melanjutkan perjalanan. Makin lama, makin percaya Xian Eng kepada orang aneh ini. Di dekat suling emas, ia merasa aman tentram, kecurigaannya lenyap sama sekali dan ia memandang orang ini sebagai seorang pendekar besar yang amat mengagumkan. Yang ia sayangkan, suling emas orangnya pendiam, tak pernah mau bicara kalau tidak ditanya. Menjawab pertanyaan pun hanya singkat-singkat seperlunya saja. Hal ini mengecewakan hati Xian Eng karena gadis ini ingin sekali mendengar riwayat hidup orang aneh yang mengagumkan hatinya ini. Ketika memasuki pintu gerbang kota raja pagi hari itu, banyak orang memandang mereka dengan kagum dan heran. Kagum karena melihat kuda besar bagus ditunggangi sepasang orang muda yang elok dan gagah. Agaknya suling emas hendak menyembunyikan dirinya karena ia telah menggunakan sehelai sapu tangan untuk menutupi gambar suling di dadanya. Namun telinga Xian Eng masih dapat menangkap beberapa orang di pinggir jalan berbisik, dia suling emas. Suling emas menghentikan kudanya di dalam pekarangan lebar sebuah kelenteng, mengajak Xian Eng turun. Di ruangan depan mereka disambut oleh beberapa orang Huisyo yang segera memberi hormat kepada suling emas. Harap para losuhu sudi menerima Nona Kam ini sebagai tamu terhormat dan membantunya dalam usahanya menjumpai saudaranya di kota raja. Omitohut. Tentu saja. Tai Hiap. Silakan masuk, Nona. Dan anggaplah di sini sebagai tempat tinggalmu sendiri. Kata Huisyo tua itu dengan ramah tamah. Apakah Tai Hiap tidak keberatan untuk singgah dulu dan minum teh? Terima kasih, Lo Suhu. Saya masih mempunyai banyak urusan. Kemudian ia menoleh kepada San Eng dan berkata, di kelenteng ini, kau berada di tempat yang aman, dan dengan bantuan para Lo Suhu di sini, kalau saudaramu berada di kota raja, tentu kau dapat bertemu dengannya. Ingat, kalau kalian bertiga sudah saling bertemu dan berkumpul, satu-satunya hal terbaik bagi kalian adalah kembali ke Tingchun. Nah, selamat berpisah. Suling emas memberi hormat kepada pendeta kepala, lalu meloncat di atas punggung kudanya yang lari cepat meninggalkan tempat itu. Xian Eng berdiri bengong, tak dapat berkata sesuatu. Apa yang dapat ia katakan? Berkumpul dengan orang itu, melakukan perjalanan bersama beberapa hari, telah membuktikan keluhuran budi suling emas, kesopanannya, akan tetapi juga keanehannya. Agaknya ada sesuatu yang menekan perasaan orang itu, ada sesuatu yang dideritanya di dalam batin, yang membuatnya tampak pendiam, tidak pedulian, dan wajahnya yang tampan selalu muram seperti matahari yang selalu tertutup mendung di musim hujan. Tiba-tiba ia menoleh kepada pendeta kepala Huisyo yang gendut peramah itu. Lo Suhu, dia itu. Suling emas itu. Orang macam apakah dia? Pertanyaan yang aneh ini keluar begitu saja dari mulut Xian Eng, langsung sebagai peluapan hatinya. Untung yang diajak bicara adalah seorang Huisyo tua, kalau orang lain tentu akan memalukan sekali. Huisyo itu hanya tertawa, kemudian menjawab. Bukan hanya kau yang mengajukan pertanyaan seperti ini, Nona. Banyak orang, di antaranya Pinceng sendiri. Tapi, siapa dapat menjawab? Kalau Pinceng yang menjawab hanya begini, dia itu seorang pendekar besar yang berwatak aneh, kalau sedang menolong orang bijaksana seperti dewa, kalau menghadapi lawan ganas seperti iblis. Itulah suling emas, dan tidak pernah ada orang yang dapat menceritakan siapa dia. Tapi bagi kami, sudah cukup kalau mengetahui bahwa dia itu seorang yang baik, selalu berpihak kepada yang benar biarpun kadang-kadang amat sulit untuk dimengerti. Nona, kami menerima perintahnya, harus kami kerjakan baik-baik. Silakan masuk, Nona, ada sebuah kamar yang bersih untukmu. Tentang saudaramu, nanti kita bicarakan dan tentu para murid di sini siap untuk membantumu mencarinya, kalau betul dia itu berada di dalam kota raja. Lega hati Xian Eng,
sungguh pun keterangan tentang diri suling emas itu membuat hatinya makin penasaran dan ingin tahu. Ia memasuki kelenteng dan memang benar, para Huisyo melayaninya penuh penghormatan dan kesopanan sehingga Xian Eng tidak ragu-ragu untuk mengajak mereka itu merundingkan tentang kedua saudaranya yang berpisah darinya. Ia memberi gambaran tentang diri Busin dan Lin Lin dan memesan agar para Huisyo yang melihat kedua orang ini di kota raja, segera memberitahu kepadanya. Para Huisyo itu tampak bersemangat sekali membantu Xian Eng, dan gadis ini maklum bahwa semangat ini timbul karena keyakinan bahwa membantu Xian Eng berarti membantu suling emas dengan melaksanakan perintahnya. Makin kagumlah hatinya terhadap orang rahasia yang sanggup membikin orang-orang alim seperti Huisyo-Huisyo ini demikian tunduk dan setia. Tentu saja dia tidak tahu bahwa para Huisyo itu, juga banyak sekali orang-orang di kota raja, telah berhutang budi besar kepada suling emas. Di bagian depan telah kita ketahui bahwa Lin Lin yang ditemani Lai Bok Liong, dengan penuh harapan melakukan perjalanan ke kota raja. Hatinya girang sekali karena memang amat ingin ia bertemu dengan suling emas yang disangka menjadi pembunuh dari Jenderal Kam Siek dan istrinya. Untung ia mendengar percakapan antara Suma Kongcu dan para tokoh pengemis yang menyatakan bahwa suling emas berada di gedung perpustakaan istana. Kita ikuti kembali perjalanan mereka berdua. Mereka telah berhasil melarikan diri dari gedung keluarga Suma di Ansui sebelah barat kota raja, dan melanjutkan perjalanan di malam hari terang bulan. Mereka berjalan seenaknya, bercakap-cakap gembira. Begitu gembira, begitu aman seakan-akan tidak ada bahaya sesuatu yang mengintai. Memang Lin Lin seorang gadis remaja yang gembira dan masih belum berpengalaman, maka ia pun enak saja melakukan perjalanan dan bercakap-cakap bersama Lai Bok Liong. Gadis yang masih hijau ini sama sekali tidak tahu akan bahaya yang mengancam. Adapun Lai Bok Liong, dia adalah seorang pendekar muda yang sudah kenyang pengalaman, biasanya amat hati-hati, waspada dan berpandangan luas dan jauh, berwatak jujur dan berhati mulia. Akan tetap pada malam hari itu, hatinya rusak, kacau balau oleh Juwita di sampingnya. Sudah 2 kali ia menempiling jidatnya sendiri karena timbul pikiran yang bukan-bukan terhadap Lin Lin. Malam terlalu indah, bulan terlalu terang, dan gadis di sampingnya terlalu cantik jelita. Bok Liong berjalan di samping Lin Lin dengan hati dan perasaan maut, berantakan, maka ia pun tidak dapat terlalu disalahkan kalau dia sendiri menjadi kurang hati-hati, hilang kewaspadaannya. Di samping Lin Lin, dunia menjadi terlampau indah baginya sehingga sementara itu ia lupa akan bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan dari segenap penjuru. Biarpun Suma Boan atau Suma Kongcu tidak mengejar sendiri karena ia maklum bahwa menghadapi 2 orang muda yang lihai itu seorang diri saja ia tidak akan menang, namun sudah tentu saja Suma Kongcu tidak membiarkan penghinaan terjadi di rumahnya begitu saja. Ia diam-diam menitah seorang pengawal untuk menghubungi para ketua Kaipang dan tak lama kemudian, para tokoh perkumpulan pengemis yang kebetulan berada di situ dan dapat dihubungi sudah mengatur rencana penghadangan terhadap Lin Lin dan Bok Liong. Ada 3 orang pengemis lihai yang kebetulan dapat dihubungi Suma Kongcu dan yang segera membawa teman-temannya melakukan pengejaran. Yang pertama adalah ketua dari perkumpulan pengemis Hui Hou Kaipang, Harimau Terbang. Hui Hou Pangcu ini sudah tua, usianya kurang lebih 60 tahun, rambutnya sudah putih semua dan senjatanya sebatang tongkat baja. Selain lihai sekali ilmu tongkatnya, juga ia amat terkenal dengan senjata rahasia yang ia sebut bulu harimau. Sebetulnya senjata ini adalah jarum-jarum halus yang diberi racun, siapa terkena akan menjadi gatal-gatal yang menjalar ke seluruh tubuh dan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Hui Hou Pangcu pergi melakukan pengejaran bersama barisannya yang paling ia banggakan, yaitu Hui Hou Tin, barisan macan terbang. Barisan ini terdiri dari 13 orang tokoh pengemis yang berkepandaian tinggi dan yang khusus dilatih untuk membentuk Hui Hou Tin. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.